Di tengah Pulau Dewata yang kaya akan budaya dan alam, berdiri sebuah desa yang menjadi simbol harmoni antara manusia, alam, dan tradisi. Inilah desa wisata Penglipuran, desa adat yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali, dan dikenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Dengan tata ruang yang rapi, arsitektur tradisional yang lestari, dan adat istiadat yang dijunjung tinggi, Penglipuran bukan hanya destinasi wisata. Ia adalah cerminan dari kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah tantangan zaman. Di balik keteraturan dan ketenangan desa Penglipuran, mengalir falsafah hidup yang menjadi fondasi masyarakat Bali. Tri, Hite, Karana, 3 penyebab utama kebahagiaan yang menjadi panduan dalam menata ruang, membangun rumah, hingga menjalani kehidupan sehari-hari. Prahyangan, harmoni antara manusia dan Tuhan tercermin dalam keberadaan pura di bagian utara desa. Arah suci yang menjadi pusat spiritualitas. Disinilah masyarakat bermeditasi, bersembahyang, dan bersyukur atas hidup. Pawongan, harmoni antar sesama manusia, terlihat dari kehidupan sosial yang hangat. Masyarakat saling membantu tanpa sekat yang tinggi. Palemahan, harmoni dengan alam, dijaga lewat penghijauan, penggunaan bambu lokal, serta aturan ketat menjaga kebersihan desa. Tri, Hite, Karana bukan sekedar konsep. Ia menjadi cara hidup yang menjadikan desa ini bukan hanya indah dipandang, tetapi juga damai dirasakan. Ayo kita masuk. Oke guys, mari kita masuk. Nah ini yang disebut dengan dapur ya, dapur. Oh, iya. Dapur. Ini kan dengan atap bambu ini juga. Nah ini. Nah kalau dulu kan penerangan kita kan dari seperti ini ya. Jadi dulu kalau kita mau masuk cuci tangan dengan ini dulu gitu ya. Nah, ini kan bangunan yang ramah lingkungan. Setelah rusak, ini kan bisa untuk kayu bakar dulu atau untuk pupuk kalau sudah ini. Nah itu. Nah ini kan multifungsi ini, ya tempat masak ya, tempat tinggal ya, tempat bersemedi juga di sini kalau menjadi tetua adat. Kalau ada yang mau masuk boleh. Mari kita lanjutin. Ya. Nah, ini yang disebut dengan utamaning mandala ya. Oh, utama. Jadi untuk menaruh sesajen kalau belum bisa kita misalnya kita masih simpake ya namanya. Belum bisa masuk ke tempat persembahyangan keluarga, bisa di sini. Nah, ya. Ini Madianing Mandala tempat tinggal. Yang disebut Mistaning Mandala kan di sini. Menaruh di belakang ini di selat namanya, di batas itu namanya selat. Untuk menaruh barang-barang yang kita anggap kurang bagus pertanian, nah itu. Dan ya, kalau mau jadi juru kebayan itu semedinya di sini,
Kemudian yang melayani juga orang-orang yang kita anggap suci, Oh, yang belum menikah. berarti itu yang Kalau yang- nggak boleh keluar atau gimana? Atau yang harus menuju di sini? Iya, Oh, di sini keluarnya itu kan juga terbatas. oh iya. Nah itu. Di sini juga untuk menaruh hasil-hasil bumi juga ini. Nah, ini yang disebut dengan Utamaning Mandala, jadi yang kita anggap suci. Nah, setelah kita mengenal sedikit tentang Desa Penglipuran, sekarang saatnya kita lihat lebih dekat bagaimana sih Desa Penglipuran mengembangkan potensi wisatanya melalui 5 elemen utama pariwisata, yaitu attractions, activities, accessibility, ancillary service, dan amenity. Yang pertama, attractions atau atraksi adalah daya tarik utama sebuah destinasi wisata. Adapun atraksi yang menjadi daya tarik di Desa Penglipuran diantaranya adalah arsitektur bangunan kuno berbahan dasar alami dan menciptakan kesan rapi dan estetis. Adat dan tradisi memberikan pengalaman otentik bagi wisatawan untuk mengenal kehidupan dan nilai-nilai budaya Bali. Lingkungan asri dan sejuk. Desa Penglipuran memiliki lingkungan yang bersih, hijau, sejuk, dan jauh dari polusi, menciptakan udara segar dan pemandangan yang menenangkan. Yang kedua, activities atau aktivitas adalah rangkaian pengalaman yang melibatkan wisatawan secara fisik, kognitif, atau emosional dalam interaksi langsung dengan daya tarik budaya, alam, atau komunitas destinasi. Atraksi yang menjadi daya tarik di Desa Penglipuran adalah workshop budaya, membuat canang atau sesaji, kelas tari tradisional, praktik gerakan dasar tari pendet atau baris dengan kostum otentik, aktivitas alam, menyusuri hutan bambu. Yang ketiga, accessibility atau aksesibilitas adalah kemudahan dan kelancaran yang disediakan bagi wisatawan untuk mencapai dan menjelajahi destinasi wisata. Adapun komponen aksesibilitas yang ada di Desa Penglipuran diantaranya ketersediaan jalan menuju desa sudah beraspal dan cukup baik meski berkelok atau menanjak di beberapa titik. Tersedia papan penunjuk arah, di desa juga terdapat area parkir yang memadai. Di Desa Penglipuran memiliki infrastruktur yang ramah bagi orang dengan kebutuhan khusus, yakni bagi pengguna kursi roda dikarenakan desa memiliki jalur pedestrian yang rata dan lebar. Ancillary service atau layanan pendukung merupakan layanan tambahan yang mendukung kelancaran dan kenyamanan berwisata. Adapun diantaranya adalah pemandu wisata lokal yang memberikan pemahaman tentang berbagai aspek budaya, sejarah, serta struktur sosial masyarakat adat di Desa Penglipuran. Pos keamanan dan pengawasan di pintu masuk desa. Pusat informasi wisata untuk memberikan penjelasan dan panduan. Promosi dan pemasaran desa wisata melalui media sosial dan website. Amenity atau amenitas adalah fasilitas fisik dan sarana yang disediakan di suatu destinasi wisata untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Di antaranya adalah penginapan atau homestay, tempat parkir, toilet, rumah makan, jalan setapak, taman, dan ruang terbuka. Sebagai salah satu desa wisata terbaik di Indonesia, Desa Penglipuran memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Namun, perkembangan ini harus tetap sejalan dengan prinsip pariwisata cerdas yang menggabungkan teknologi, keberlanjutan, dan pelestarian budaya.
Untuk itu, kami merekomendasikan beberapa langkah pengembangan pariwisata cerdas di Desa Penglipuran. Yang pertama adalah integrasi teknologi digital tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya. Salah satunya dengan pemasangan QR code di titik-titik strategis seperti pura, rumah adat, dan pusat UMKM. Dengan cara ini, wisatawan bisa mengakses informasi tentang sejarah, budaya, dan produk lokal secara mandiri tanpa harus mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Kedua, pengembangan smart mobility seperti sistem reservasi parkir online. Ini bertujuan untuk mengatur jumlah kendaraan yang masuk ke desa, mencegah penumpukan, dan menjaga kenyamanan pengunjung maupun masyarakat lokal. Dengan langkah-langkah ini, kami percaya Desa Penglipuran bisa menjadi percontohan nyata dari pariwisata cerdas yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga bijak secara sosial dan berkelanjutan. Karena masa depan pariwisata adalah tentang keseimbangan antara teknologi dan tradisi.